Nah teman-teman, setelah lebih kurang seminggu atau 5 hari setelah dipindah tanamkan, teman-teman bisa lihat sendiri perubahan pertumbuhannya. Alhamdulillah sangat bagus teman-teman. Daun yang awal atau daun sebelum pindah tanam ini sudah menguning. Ini memang tandanya sudah mau gugur. Sedangkan di sini ada tunas ataupun pucuk baru yang super hijau ya teman-teman, sehat. Dan perkembangan daun yang di bawah pucuk memang bagus teman-teman. Nah kita lihat yang lain juga. Nah seperti biasa kita persiapkan lahan. Boleh teman-teman gunakan bedengan yang ada mulsa ataupun bedengan tanpa mulsa. Yang penting lahannya teman-teman sudah siap ya teman-teman. Dan ini lahan tanpa menggunakan pupuk dasar atau pupuk kohe dan pupuk kandang teman-teman. Pupuk kompos pohon pisang ini sangat bagus teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri teksturnya. Nah ini tandanya tanah humusnya dan unsur haranya sangat tinggi teman-teman. Jadi manfaat dari kompos pohon pisang ini, karena pupuknya mengandung kadar air atau selalu lembab, jadi ini sangat bagus untuk merangsang pertumbuhan bibit dari serta memperbaiki struktur tanah secara alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah doakan bagi teman-teman yang subscribe, tekan tombol lonceng dan like video ini. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah pada kesempatan kali ini udah akan berbagi cara menanam tanaman terong dengan menggunakan full pupuk organik teman-teman. Jadi pupuk organiknya kita buat sendiri dengan bahan ataupun limbah yang ada di sekitar kita. Tentunya gratis teman-teman. Dan keuntungan pupuk organik ini sangat bagus, terutama pada tanaman terong, yaitu terhindar dari penyakit yang namanya serangan layu fusarium atau jamur pada tanaman terong. Ini adalah salah satu penyakit terong yang sangat ditakuti oleh petani, bisa gagal tumbuh bahkan gagal panen teman-teman. Jadi kali ini kita akan berbagi cara pembuatan pupuk organik atau pupuk kompos dari pohon pisang pengganti pupuk kohe ataupun pupuk kandang. Bahkan ini bisa mengganti pupuk NPK kimia teman-teman. Yang mana pada umumnya jika kita menggunakan pupuk kandang ataupun kohe, terutama pupuk kohe yang belum terfermentasi sempurna, ini akan memicu pertumbuhan terong yang diserang oleh jamur ataupun bakteri, sehingga tanaman terong kita tidak tumbuh maksimal bahkan gagal panen teman-teman. Sedangkan kompos dari pohon pisang ini tidak ada yang namanya amoniak yang terdapat pada pupuk kandang ataupun kohe. Jadi ini insya Allah jauh lebih aman dan jauh lebih steril dari kohe teman-teman. Dan pupuk kompos ini juga gampang diaplikasikan dan mengandung unsur NPK yang cukup tinggi teman-teman. Jadi ini bisa pengganti pupuk yang namanya pupuk NPK ataupun pupuk kimia. Oke teman-teman, sebelum kita pindah tanamkan bibit terong, terlebih dahulu kita membuat kompos pohon pisang, yang mana bahan bakunya yaitu pohon pisang dan media kering. Media kering ini bisa dengan daun kering, serasah daun bambu, abu sisa pembakaran, arang sekam, ataupun pupuk kandang yang benar-benar sudah kompos atau tanah humus. Jadi media kering ini biar teman pilih alternatif yang mana saja yang teman-teman ada di sekitar teman-teman. Nah, untuk pembuatannya atau komposisinya yaitu 7:3, yaitu 7 kilo batang pisang dan 3 kilo media kering. Nah ini akan membantu memproses fermentasi ataupun pengomposan secara alami oleh kedua media ini, dan juga untuk mengurangi kadar air yang ada pada pohon pisang. Sebelum kita melakukan pencampuran dari kedua media ini, yaitu media pohon pisang dan media kering, terlebih dahulu kita cacah atau kita haluskan batang pisangnya teman-teman. Pencacahan pohon pisang sudah kita lakukan ya. Selanjutnya kita lakukan pencampuran ataupun pengadukan media. Semua media ya teman-teman, media kering dengan pohon pisang. Jadi pengadukannya seperti kita mengaduk media biasa. Nah, jadi komposisinya udah ulangi 7:3, 7 kilo bonggol pisang, 3 kilo media kering teman-teman.
Langkah selanjutnya kita lakukan proses fermentasi atau pengomposan. Nah, pengomposan ini terjadi secara alami teman-teman, itu sekitar 15 sampai 21 hari. Nah, lebih lama lebih bagus teman-teman. Jadi itu akan lebih kompos. Nah, setelah kita lakukan fermentasi atau pengomposan selama lebih kurang 21 hari, hasilnya seperti ini teman-teman. Terlihat sudah benar-benar matang dan ini sudah bisa digunakan. Nah, ini pengganti pupuk kandang ataupun pupuk kohe yang jauh lebih baik. Selanjutnya kita melakukan persiapan ataupun pindah tanam bibit terong. Nah teman-teman, sengaja udah pilih bibit terong yang sudah mulai layu atau kekurangan nutrisi dan sudah mulai terserang berbagai jenis penyakit. Ini karena memang tidak dirawat teman-teman. Jadi kita coba nanti apakah akan worth it atau tidak teman-teman. Selanjutnya kita persiapkan lahan. Teman-teman boleh menggunakan lahan yang ada mulsa ataupun bedengan yang ditutupi mulsa atau bedengan tanpa mulsa. Nah, seperti biasa, ini lahan tanpa menggunakan pupuk dasar kohe ataupun pupuk kandang teman-teman. Ini hanya menggunakan pupuk kompos dari pohon pisang. Jadi dosisnya per lubang atau per tanaman dikasih sekitar 1 genggam kompos pohon pisang yang sudah matang tadi teman-teman. Nah, setelah itu kita akan lakukan langsung penanaman atau pindah tanam bibit terong tersebut. Seperti biasa teman-teman. Jadi ini memang medianya bibitnya memang polybag teman-teman. Nah, usahakan itu sekitar 5 cm ya teman-teman. Kedalamannya minimal 5 cm agar nanti akarnya memang benar-benar sudah tertimbun tanah semuanya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita lihat juga ada yang sudah kuning ya, bercak daun, ada yang daun pucuknya sudah habis. Nah, kita akan coba nanti ya. Nah teman-teman, setelah lebih kurang seminggu atau 5 hari setelah dipindah tanamkan, teman-teman bisa lihat sendiri perubahan pertumbuhannya. Alhamdulillah sangat bagus teman-teman. Daun yang awal atau daun sebelum pindah tanam ini sudah menguning. Ini memang tandanya sudah mau gugur. Sedangkan di sini ada tunas ataupun pucuk baru yang super hijau ya teman-teman, sehat. Dan perkembangan daun yang di bawah pucuk memang bagus teman-teman. Nah, kita lihat yang lain juga. Jadi yang bercak-bercak daun yang kemarin itu sudah gugur daunnya, diganti dengan pucuk baru. Nah teman-teman, agar tanaman terong kita lebih tumbuh subur dan lebih sehat lagi, teman-teman juga bisa menambahkan pupuk organik cair yang buatan udah sendiri juga, yaitu pupuk Pasmo atau pupuk asam amino pengganti pupuk NPK cair. Ini sebagai penguat akar dan pembesar batang teman-teman. Untuk pembuatan pupuk Pasmo sudah bagikan di video-video sebelumnya. Silahkan teman-teman cek saja video-video sebelumnya atau nanti udah sematkan di komentar link video cara pembuatan pupuk Pasmo. Bisa dari keong dan bisa jadi dari telur teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.